Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Untuk kesempatan kali ini kita akan menuju Desa Medalem, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Karena di tempat tersebut ada penemuan struktur kuno yang oleh masyarakat dipercaya sebagai peninggalan masa Majapahit. Ini cukup menarik karena Sidoarjo yang berbatasan langsung dengan Surabaya merupakan daerah padat penduduk. Tentu temuan kekunoan memang cukup langka di daerah yang seperti ini. Ini kita telah sampai di tempat tujuan yang dimaksud. Ini adalah struktur kuno yang dimaksud, tepat bersebelahan dengan sebuah musola yang berada di depan sana. Sementara di kanannya ini adalah rumah penduduk. Karena tempat penemuan struktur yang diduga oleh masyarakat sebagai sebuah candi ini ditemukan di daerah Medalem, maka candi ini pun dinamakan oleh masyarakat menjadi Candi Medalem dan tersembunyi di area perkampungan warga. Untuk Candi Medalem ini memang sudah ditetapkan sebagai objek cagar budaya, dan akses untuk ke tempat ini memang cukup mudah karena terletak di tengah-tengah pemukiman padat penduduk. Tidak seperti kebanyakan peninggalan-peninggalan Majapahit yang rata-rata memang ditemukan di tengah persawahan atau ladang penduduk. Namun Candi Medalem ini justru ditemukan di areal yang memang cukup padat dengan kebisingan kota. Namun siapa sangka di tengah kebisingan kota tersebut justru tersimpan salah satu peninggalan Nusantara, yakni diduga sebagai peninggalan Majapahit. Dan yang cukup menarik, justru peninggalan Majapahit tersebut bersebelahan atau berdampingan langsung dengan sebuah musola milik penduduk. Serta keberadaan dari candi ini tampak sekali dijaga dan dirawat oleh masyarakat di sekitarnya. Tampak kalau kita perhatikan, struktur bangunan yang diduga sebagai candi ini ada struktur yang memanjang di sebelah utara, kemudian juga di depannya ini ada struktur yang memanjang pula di sebelah barat, tetapi untuk yang sebelah barat ini lebih pendek sekitar 2 meter. Sedangkan struktur yang memanjang di sebelah utara sekitar 5-6 meter. Dan ini struktur yang sebelah utara, kita lihat lebih dekat, tampak perekatan bata merahnya. Ada lapisan semen untuk merekatkan di antara bata merah yang ada. Ini memang dilakukan ketika ada pemugaran di struktur candi ini. Dan teman-teman perlu ketahui bahwasanya struktur bata merah yang terletak di sisi paling atas ini adalah batu baru, bukan struktur batu lama dahulu. Untuk struktur bata merah yang asli justru terletak di sisi bawahnya. Tampak sisi bawah ini adalah struktur bata merah yang asli yang naik ke sisi atas. Sedangkan yang sisi atas memang bata merah baru ketika diadakan pemugaran di candi ini. Kita lihat memang ada perbedaan cukup mencolok antara struktur bata merah asli dengan struktur bata merah yang lebih modern.
Untuk menjaga dan melindungi struktur kuno ini, di sekeliling dari Candi Medalem dibangunkan sebuah tembok seperti ini, berjarak sekitar 1,5 meter, serta di sekeliling dari musola ini juga dibangunkan sebuah pagar. Karena struktur ini terletak lebih ke bawah, maka kita lihat struktur candi ini tergenang oleh air, karena memang di bulan-bulan ini masih kadang turun hujan, walaupun sekarang sudah masuk musim kemarau, tapi karena masuk kemarau basah, maka sesekali di daerah Jawa Timur masih kita jumpai adanya turun hujan yang lumayan deras, sehingga sekeliling candi ini seperti yang kita saksikan turut tergenang oleh adanya air hujan, mungkin sekitar 10 cm. Tentang penemuan candi ini memang cukup unik dan tak biasa, dikarenakan biasanya penemuan candi-candi peninggalan zaman dahulu rata-rata ditemukan ketika ada proses pembuatan bata merah kuno, yakni ketika pengrajin bata merah mencangkul tanah, menemukan struktur bata merah, ataupun ketika penduduk menggali suatu gundukan tanah atau punden, di situ ditemukan struktur kuno. Namun ketika penduduk sekitar sini menemukan candi ini, yakni berawal dari sebuah mimpi warga, di mana warga yang bermimpi tersebut adalah seorang bernama Bapak Tarmaji. Mimpi tersebut terjadi pada tahun 1992 silam, di mana di dalam mimpinya beliau berkata bahwasanya ditemui oleh seorang perempuan yang mirip seorang putri, di mana putri tersebut meminta beliau untuk membongkar gundukan tanah ini. Sehingga atas dasar mimpi tersebut ia beserta penduduk sekitar membersihkan gundukan tanah yang ada di struktur candi ini, dan juga membersihkan pohon-pohon besar yang berada di sisi atasnya. Namun sesuatu yang memang tak terduga ketika gundukan tanah dan pohon yang ada di atasnya selesai dibersihkan, terlihat ada tumpukan bata merah kuno tersusun rapi seperti pondasi sebuah candi. Hasil penemuan struktur kuno tersebut kemudian dilaporkan warga ke perangkat desa, kemudian diteruskan ke Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur ketika itu, yakni di daerah Trawulan, Mojokerto. Menurut keterangan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur ketika melakukan penelitian di situs ini, bahwasanya dari tekstur bentuk candi tersebut memang diduga merupakan peninggalan masa Majapahit. Karena ditemukan di Desa Medalem, maka candi ini dinamakan dengan nama Candi Medalem. Diduga dibangun sekitar pada abad ke-14 sampai ke-15 Masehi. Dan sekarang candi bekas peninggalan Majapahit ini terletak berdampingan dengan sebuah musola wakaf yang bernama Musola Al-Firdaus. Ini menunjukkan bahwasanya tingkat toleransi yang cukup tinggi, di mana musola merupakan tempat ibadah yang digunakan oleh penduduk sekitar, sedangkan di halamannya atau di sebelahnya merupakan
sebuah candi peninggalan dari masa lalu. Memang upaya pelestarian peninggalan purbakala seperti ini memang harus kita dukung selalu, karena dengan pelestarian benda cagar budaya seperti ini, kita bisa melihat jejak-jejak peradaban nenek moyang kita di Nusantara, terutama jejak peradaban dari Majapahit, yakni sebuah kerajaan yang memberi warna tersendiri bagi perjalanan bangsa ini. Demikianlah teman-teman perjalanan kita kali ini, yakni melihat jejak-jejak peninggalan Majapahit di daerah Medalem, yakni sebuah candi bernama Candi Medalem. Semoga saja informasi ini bisa berguna untuk kita semua dalam upaya untuk terus melestarikan peninggalan-peninggalan di Nusantara ini. Rahayu.